Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 9, untuk mempresentasikan tugas kami. Berikut saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok, yaitu yang pertama, nama saya Julio Barreto, NPM 51200050. Yang kedua, Herbertus Sola, NPM 51190043. Yang ketiga, Margareta Amira Luruk Atok, NPM 51200040. Yang keempat, Margareta Yunita Tai, NPM 51200046. Yang kelima, Mariana Kosat, NPM 51200057. Oke, baik. Di sini materi yang akan kami bawakan yaitu terdapat dua pokok materi, yaitu antara lain yang pertama yaitu interaksi manusia dan komputer atau biasa disebut dengan IMK. Yang kedua yaitu usability. Baik, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian dari IMK, yaitu interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendesain, mengevaluasi dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Ya, sekarang yang kedua yaitu ruang lingkup IMK. Di sini terbagi dalam tiga macam, yaitu terdapat interaksi manusia dan komputer. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang interaksi. Interaksi merupakan suatu hubungan yang terjadi atau terbentuk antara user pengguna komputer dalam bidang teknologi melalui unit input dan output antar interface. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua yaitu manusia. Di sini manusia merupakan suatu pengguna yang memakai komputer atau user, di mana setiap user memiliki perbedaan karakteristik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam menggunakan komputer. Yang ketiga yaitu komputer. Komputer merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaraan sebuah program yang mampu memberikan informasi dari hasil pengolahan tersebut. Perkenalkan, nama saya Herbertus Sola, NPM 51190043. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang bidang ilmu yang berperan dalam interaksi manusia dan komputer. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teknik elektronika dan ilmu komputer. IMK melibatkan pokok dalam ilmu komputer. IMK menimbulkan perhatian khusus untuk ilmu komputer, seperti misalnya interface, pemakaian harus diprogram untuk mengantisipasi macam-macam masukan yang berbeda dan menghasilkan keluaran yang canggih, sehingga perlu ada perancangan bahasa di mana pemakaian dapat mengkontrol dan menggunakan sistem program. Yang kedua, perancangan grafis dan tipografis. Sebuah gambar dapat bermakna sama dengan 1000 kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog cukup efektif antar manusia dan komputer. Yang ketiga, antropologi, ilmu pengetahuan tentang manusia, memberikan suatu pandangan tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya. Yang keempat, sosiologi, studi tentang pengaruh sistem manusia, komputer, dan struktur sosial. Misalnya, adanya PHK karena adanya otomatis atau masukannya sistem komputasi dalam sebuah kantor. Yang berikut, antarmuka manusia dan komputer. Interaksi antara pengguna dan komputer dapat terjadi jika tersedia media interaksi. Media ini diperlukan agar pengguna dan komputer dapat saling berinteraksi. Media interaksi ini diwujudkan dalam bentuk antarmuka atau interface,
Antarmuka yang dirancang dengan baik membuat pengguna merasakan keramahan sistem komputer yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Margareta Yunita Tae, NPM 51200046. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua tentang pengertian usability. Usability berasal dari kata usable yang secara umum berarti dapat digunakan dengan baik. Sesuatu dapat dikatakan berguna dengan baik apabila kegagalan dalam penggunaannya dapat dihilangkan atau diminimalkan serta memberi manfaat dan kepuasan kepada pengguna. Perkenalkan, nama saya Marina Kosa, NPM 51200057. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu kriteria usability. Adapun kriteria usability adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi menurut KBBI menyatakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara atau usaha kerja dalam menjalankan sesuatu dengan membuang waktu, tenaga, biaya, kedayagunaan, serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Yang kedua adalah efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah ada efeknya manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil, guna dan mulai berlaku. Yang ketiga, kemudahan. Pada era perpustakaan digital, di suatu dekade belakangan ini, kata kemudahan mengakses sudah menjadi bagian yang tak terlepaskan dari keterpakaian dan kebergunaan. Yang keempat, kesalahan. Kesalahan dan keamanan didefinisikan berapa banyak kesalahan-kesalahan apa saja yang dibuat, diperguna. Kesalahan yang dibuat dan diperguna mencakup ketidaksesuaian apa yang pengguna pikirkan dengan apa yang sebenarnya disajikan oleh sistem. Yang kelima, kepuasan. Menurut pendapat Kotler menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja yang dirasakan dari suatu produk dan harapannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Amira Luruk Atok, NPM 51200040. Di sini saya akan melanjutkan materi usability, yaitu dimensi usability. Yang pertama, learnability. Learnability adalah dimensi yang paling fundamental dalam usability. Sistem harus mudah untuk dipelajari sehingga pengguna dapat dengan mudah memulai sesuatu pekerjaan dengan sistem tersebut. Learnability adalah tingkat sesuatu yang dapat dipelajari. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah kecepatan di mana tujuan pengguna dapat diterselesaikan dengan akurat dan lengkap. Yang ketiga, memorability. Memorability berkaitan dengan kemampuan pengguna mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu. Yang berikut, errors. Errors didefinisikan sebagai aksi yang tidak menyempurnakan tujuan. Errors berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna selama berinteraksi dengan website atau aplikasi tertentu. Yang berikut, satisfaction. Satisfaction adalah persepsi pengguna, perasaan, dan pendapat mengenai produk, biasanya diambil dengan pertanyaan tertulis dan lisan.